Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 1120088 dari kelas HKIC. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jarimah hudud, jarimah kisos dan diat, dan reformasi dan positifikasi hukum Islam. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Langsung saja yang pertama, yaitu jarimah hudud. Secara bahasa, hudud berasal dari kata al-had yang artinya larangan. Sedangkan secara istilah, hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ciri-ciri jarimah hudud ini, yang pertama itu jarimah hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah. Jadi jarimah hudud ini adalah hukum antara manusia dengan Tuhannya, maka sanksinya disebut had, dan manusia tidak bisa mengubahnya, atau artinya tidak ada negosiasi. Yang kedua, jarimah ini adalah jarimah yang menyangkut kepentingan publik. Yang ketiga, hukumannya tertentu dan terbatas yang ditentukan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tidak boleh ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman had. Selanjutnya, contoh atau jenis tindak pidana dalam jarimah hudud dan sanksinya. Yang pertama yaitu zina. Zina terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina mukson dan zina ghairu mukson. Zina mukson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah kemudian berselingkuh, maka hukumannya rajam sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sedangkan zina ghairu mukson adalah zina bagi perempuan atau laki-laki yang masih perawan atau perjaka, maka hukumannya didera 100 kali dan diasingkan dalam 1 tahun. Selain itu, hukuman untuk budak yang berbuat zina yaitu 50 kali dera tanpa diasingkan. Kemudian syarat had zina, yang pertama pelakunya balik dan berakal, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga pengakuan atau ikrar, yang keempat adanya saksi yaitu 4 orang laki-laki. Selanjutnya yang kedua, qadhaf atau menuduh zina. Hukumannya 80 kali dera sesuai dengan Quran surat Al-Nur ayat 4-5. Semua sanksi itu tidak dapat berlaku apabila si penuduh dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang memenuhi persyaratan. Kemudian syarat qadhaf sendiri, yang pertama pelakunya harus balik atau berakal, dan yang kedua tidak dalam paksaan orang lain. Yang ketiga, khamr adalah minum minuman yang memabukkan. Hukumannya 80 kali dera sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang keempat, pencurian. Pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Hukumannya adalah potong tangan sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian syarat dijatuhinya hukuman hudud potong tangan pada pencurian apabila pelakunya sudah balik dan berakal. Kedua, harta yang dicuri milik orang lain. Jadi harta yang dicuri itu ada pemiliknya, tetapi bukan si pencuri melainkan orang lain. Kemudian telah mencapai nisab atau batas minimal, yaitu 1/4 dinar atau lebih,
1/4 dinar sama dengan 1,625 gram emas, di mana harga emas per gramnya Rp500.000. Maka pencurian yang mengakibatkan potong tangan adalah Rp500.000 dikali 1,625 gram sama dengan 812.500. Selanjutnya yang kelima yaitu perampokan. Merampas harta di jalan umum dengan ancaman kekerasan. Hukumannya itu ada 4. Yang pertama, dibunuh dan disalib. Apabila pelaku membunuh dan merampas harta milik korban. Yang kedua, dibunuh apabila pelaku membunuh korban tanpa mengambil hartanya. Yang ketiga, potong tangan apabila pelaku hanya merampas harta tanpa membunuh korban. Yang keempat, diasingkan apabila pelaku hanya menakut-nakuti atau mengancam pengguna jalan. Sanksi ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33-34. Yang keenam, pemberontakan itu hukumannya yaitu diperangi yang sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 9, dan yang ketujuh murtad yaitu hukumannya dibunuh. Baik. Selanjutnya jarima kisos dan diet. Kisos menurut bahasa berasal dari kata kososo yang artinya memotong. Kisos secara istilah adalah hukuman yang diterapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Kemudian macam-macam kisos. Ada 2. Yang pertama, pembunuhan, yaitu membunuh dengan menghilangkan nyawa. Kejahatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, membunuh menyerupai sengaja. Yang ketiga, membunuh karena tersalah. Seseorang yang membunuh, maka kisosnya yang setimpal dengan pembunuhan itu yaitu hukuman mati. Yang kedua, kisos anggota badan atau hukuman untuk pelaku penganiayaan. Misalnya memotong tangan, mencongkel mata, dan lain-lain. Maka itu dibalas atau hukuman kisosnya itu sama. Contohnya orang yang melakukan tindak pidana dengan memotong tangan itu berarti balasannya itu juga seperti yang mereka lakukan, yaitu dipotong tangannya juga. Kemudian bagaimana seseorang bisa mendapatkan hukuman kisos? Hukuman kisos ini yang menetapkan adalah pengadilan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya si korban pembunuhan ini adalah orang-orang yang benar-benar baik, bukan terpidana. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Jadi misal sudah terbukti membunuh tetapi masih anak-anak, maka tidak mendapatkan hukuman kisos. Begitu pula orang gila atau orang yang hilang akal karena alasan uzur syar'i, misalnya tidur atau pingsan. Ketiga, kejahatannya termasuk yang disengaja dan hukuman kisosnya dilakukan dalam hal yang sama. Contohnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Yang keempat, orang yang membunuh sama derajatnya dengan orang yang dibunuh. Jadi misal orang yang dibunuh itu merdeka, maka pelakunya itu juga harus merdeka. Yang kelima, tidak ada hubungan orang tua dengan korban yang dibunuh. Misal seorang ayah membunuh anaknya, maka si ayah
tidak akan mendapatkan hukuman kisos. Lalu siapakah yang berhak melakukan kisos? Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kisos ini adalah ulul amri atau hakim. Lalu bagaimana kenapa harus ada hukuman kisos? Ada beberapa hikmah pensyariatan kisos ini. Yang pertama yaitu menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan menolong orang yang dizolimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas hukuman yang setimpal kepada pelaku. Yang ketiga, ini menjadi sarana tobat dan penyucian dari dosa. Akibat pelanggaran yang dilakukan karena kisos menjadi kafarat atau penghapus dosa bagi pelaku. Selanjutnya, diat. Diat menurut bahasa artinya denda berupa harta atau ganti rugi pembunuhan. Sedangkan secara istilah diat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayah kepada pelaku korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayah yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Selanjutnya, sebab-sebab ditetapkannya diat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, misalnya memukul dengan batu kecil tetapi menyebabkan kematian, maka pelaku tersebut tidak dikenai hukuman kisos tetapi dijatuhi diat. Yang ketiga, pembunuhan tersalah, misalnya polisi mengejar perampok sadis dan berniat melumpuhkan perampok tersebut dengan ditembak, ternyata tembakan tersebut meleset mengenai orang lain. Nah, maka wajib dijatuhi hukuman diat. Yang keempat, pembunuhan yang lari tapi identitasnya sudah diketahui. Jadi misal seseorang membunuh yang sudah diketahui nama dan alamatnya, tetapi ia bersembunyi melarikan diri, maka wajib membayar diat. Yang membayar diat adalah keluarga pelaku yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu macam-macam diat. Yang diat dibagi menjadi dua, yaitu diat mughaladah dan diat yaitu diat mughaladah yaitu denda berat, yaitu dengan membayar 100 unta yang terdiri dari 30 ekor unta hikoh berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta jaza'ah berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta khalifah berumur 4-5 tahun. Diat ini diberikan kepada pembunuhan sengaja sebagai ganti hukuman kisos yang dimaafkan oleh wali korban. Denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku sendiri. Selain itu, juga diberikan kepada pembunuhan semi sengaja. Denda itu wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu 3 tahun tiap-tiap akhir tahun. Yang kedua, diat mukhaffafah atau denda ringan, yaitu diat yang diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja. Keringanan diat ini dipandang dari 3 segi. Yang pertama, jumlahnya yang berjumlah menjadi 5, yaitu 20 ekor unta umur 1 betina umur 1-2 tahun, 20 tahun unta betina berumur 2-3 tahun, dan 20 unta betina berumur 3-4 tahun, dan
20 unta betina berumur 4-5 tahun dan 20 unta jantan berumur 2-3 tahun. Kemudian jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang seharga unta. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama, sedangkan para ulama lain boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham, kira-kira 37,44 kg perak. Selanjutnya, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Munculnya era reformasi ini merupakan lambang menguatkannya masyarakat madani dan runtuhnya mitos biografi dan merupakan cengkraman kuku kekuasaan, dan ini juga merupakan sebagai suatu awal yang baik bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia, khusus pada sosial dimensi, bukan pada kepentingan politik negara. Menurut analisis Ahmad Imam Nawari, beliau menyampaikan bahwa ada alasan mengapa kita perlu melakukan reformasi hukum Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, karena nuansa perpolitikan yang selama ini kerap menjadi penghambat pengembangan atau pembaruan ide-ide hukum Islam itu mulai melunak dan mulai terbukanya pintu pembaharuan atau perubahan. Selain itu, terjadinya krisis legitimasi di kalangan politik, dan ini juga menjadi peluang yang baik bagi pengembangan hukum Islam dan pembaruan reformasi hukum Islam. Yang kedua, meningkatnya kelas menengah, yaitu di antara kalangan mahasiswa intelektual profesional. Hal ini ditandai dengan adanya kajian-kajian ilmiah di kalangan mahasiswa dan demokrasi. Yang ketiga, karena adanya semangat yang utuh untuk bergerak maju menuju terciptanya masyarakat madani itu sendiri. Yang keempat, karena adanya perkembangan terhadap teori-teori hukum, diantaranya ditemukannya teori sosiologi, jurisprudensi, dan teori uruf dan teori maslahat dalam hukum Islam. Jadi dalam reformasi ini mencangkup adanya penataan institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat seperti Undang-Undang Dasar hingga tingkat pemerintahan desa. Selain itu, adanya reformasi atau pembaruan terhadap sikap dan juga cara berpikir. Selain itu, aspek perilaku hukum itu dilakukan pembaruan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi bisa diketahui bahwa era reformasi itu merupakan berakhirnya hasil Orde Baru. Contoh pembaruan hukum Islam pada masa reformasi ini dalam bentuk undang-undang, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang pengembangan zakat, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan adapun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya, positifikasi hukum Islam. Apa sih positifikasi itu? Positifikasi
adalah upaya melakukan sesuatu menjadikan hukum Islam atau upaya memasukkan unsur-unsur hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Jadi upaya positifikasi hukum Islam ini adalah menjadikan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku sampai sekarang ini. Jadi hukum Islam yang tadinya berbentuk fikih harus kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah qanun. Dan perubahan inilah yang dinampakkan dengan positifikasi hukum. Perlu diketahui bahwasanya positifikasi hukum Islam ini sudah terjadi pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya contoh dari positifikasi hukum Islam yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan atau hukum agamanya masing-masing atau kepercayaannya. Selain itu dilihat dari Impres nomor 1 tahun 1999 yaitu terkait tentang pemberlakuan KAI di lapangan pengadilan agama di mana ditugaskan untuk memeriksa, memutus, mengadili perkara yang berkaitan dengan keperdataan antara orang-orang Islam itu itu merupakan salah satu bukti dari positifikasi hukum Islam. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.